lagi di konten Suka Duka Menikah dengan Bule. Kali ini bersama Citra Burkert. Citra Burkert adalah seorang warga negara Indonesia yang sudah menikah dengan warga negara asing dan sekarang bermukim di Jerman. Citra Burkert juga seorang penulis novel. Jadi aku punya salah satu novelnya. Ini salah satu novelnya, One Year Forever Loving You. Penulisnya Citra Burkert, dan novel ini bercerita tentang drama percintaan gitulah ya. Ini bagus banget ceritanya. Bagi kalian yang penasaran dan ingin membeli novel ini, bisa langsung hubungin Citra di Instagramnya Citra. Nanti aku tulis di video ini ya di bawah Instagramnya Citra, dan aku tulis juga di description box Instagramnya Citra. Dan kalau mau beli pokoknya langsung aja menuju ke Instagramnya Citra, langsung DM Citra bagaimana cara pesannya. Oke, gitu aja. Dan kita langsung menuju ke kontennya Suka Duka Menikah dengan Bule. Karena Citra ini sekarang berada di Jerman, jadi aku udah tulis semua pertanyaannya, terus Citra menjawab melalui video gitu ya. Jadi gitu aja, mudah-mudahan konten kali ini maksudnya bisa berguna buat kalian yang sedang berhubungan dengan warga negara asing. Jadi sharing-sharing kecil kita ini ada hal positif gitulah yang bisa diambil. Oke, gitu aja. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita langsung ke Suka Duka Menikah dengan Bule bersama Citra Burkert. Cus! Jadi ini untuk lebih jelasnya foto dari novelnya Citra, dan ada foto-foto pernikahan Citra bersama suaminya di Indonesia dan di Jerman. Jadi langsung aja sekarang kita dengar sharing-sharing bersama Citra Burkert. Selamat menonton. Halo Titin, halo semua teman-teman yang menyaksikan vlog ini. Sebelumnya kenalkan, nama saya Citra Lestari atau Citra Burkert. Ya, Burkert nama belakang suami. Jadi sejak menikah, namaku otomatis berubah jadi Citra Burkert. Oke, terima kasih Titin sudah mengundangku untuk mengisi vlogmu kali ini, membahas suka duka menjadi istri warga negara asing. Ya, kita lihat deh. Yang jelas aku mau sharing hari ini. Oh, kucingku juga sepertinya pengen gabung. Kenali, namanya Neo. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Dengan warga negara apa aku menikah? Ya, suamiku kebetulan warga negara Jerman, dan kita sudah menikah sejak tahun 2008. Jadi tahun ini tepatnya 13 tahun lah kita menikah. Ya, bagaimana awal bertemu, bagaimana awal pacaran, panjang banget ceritanya. Yang pasti kita nggak pacaran lama. Aku kenal dia awal tahun 2007. Dan itu kenal di sebuah website online gitu deh. Aku sendiri lupa nama websitenya apa. Dan sejak itu kita sering tukar email, kita saling chat, nggak terlalu sering ya, tapi kita sering tukar SMS dan sebagainya. Karena dulu nggak ada WhatsApp, jadi kita saling tukar SMS atau teleponan lah ya. Saling telepon, sampai akhirnya dia memutuskan untuk datang ke Indonesia nemuin aku. Itu bulan September 2007. Kita janjian untuk ketemu di Bali. Kebetulan aku baru wisuda saat itu, jadi sekalian refreshing lah ya, liburan setelah lulus kuliah dan sebagainya. Oke, kebetulan di Indonesia aku tinggal di Cilegon, mama papa tinggal di Cilegon. Jadi dari Bali setelah kita liburan kurang lebih 2 minggu di sana, dia ikut terbang ke Cilegon, ke Pulau Jawa, ke Cilegon untuk nemuin orang tuaku. Aku sempat kaget, jadi pertama kali ketemu langsung, pertama kali kopi darat di Bali itu, dia langsung menunjukkan niat serius. Sementara sebelum dia datang ke Indonesia, kita hanya sebatas teman, jadi kita sering SMS, teleponan, tapi just friend, nggak ada niat lebih atau gimana ya, nggak ada istilahnya saling menunjukkan perasaan suka, tertarik, apalagi saling bilang I love you dan sebagainya, nggak ada. Pokoknya kita just friend. Jadi saat kita ketemu pertama kali pun niatnya untuk bertemu teman, bukan untuk bertemu pacar ya. Tetapi waktu kita pertama kali ketemu itu gimana, it's like love at first sight. Jadi cinta pandangan pertama mungkin ya, agak-agak gombal, tapi pada kenyataannya memang begitu. Jadi di hari pertama pun dia langsung mengungkapkan perasaannya lah, bilang
I love you dan sebagainya. Dan dia juga langsung mengatakan niat serius dia untuk ngajak aku nikah. Aku awalnya sempat kaget, kita baru ketemu langsung, teleponan saling kenal kurang lebih setengah tahun lah ya, dan kita ketemu live face to face ini baru pertama kali, tapi dia langsung ingin ke arah yang lebih serius gitu kan, untuk menikah dan sebagainya. Awalnya aku kira itu cuma bercanda, jadi aku jawab oke, ya why not gitu kan, nggak masalah. Dan dia ingin kenal orang tuaku. Oke, dia ikut terbang ke Cilegon untuk kenalan sama orang tuaku. Dia tahu aku Islam, tahu sendiri teman-teman yang beragama Islam tentu tahu lah ya, ada suatu kewajiban dan atau mengharuskanlah pasangan kita pun satu agama. Dan ternyata dia sebelum datang ke Indonesia dia sudah mencari informasi soal itu gitu. Dia tahu aku beragama Islam dan dia sudah mempelajari lah kurang lebih tentang Islam ya, walaupun tidak secara detail tapi kurang lebih bagaimana Islam itu. Dan dia bahkan bersedia untuk masuk Islam. Jadi pertemuan pertama kita di Bali dan dia datang ke Cilegon, saat itu juga dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, aku mulai kaget dong. Aku pikir, wah ternyata dia serius juga dengan niatnya mau ngajakin aku nikah ya, walaupun kita baru kenal ini. Oke, no problem. Aku tanya, kamu serius sungguh-sungguh pengen pindah agama? Dia bilang, ya nggak masalah. Oke, dia juga pelajari 2 kalimat syahadat dan sebagainya. Akhirnya saat itu juga dia masuk Islam. Nah, nggak lama ya, aku kenalin dia juga tentunya ke saudara-saudara. Kita juga ke Bandung mengunjungi saudara-saudaraku di sana karena orang tuaku sebenarnya berasal dari Bandung. Mereka welcome, keluargaku welcome sama dia karena dia pun orangnya friendly, dia pun gampang berbaur dan gimana ya, apa adanya lah. Jadi orangnya sederhana, apa adanya. Pokoknya keluargaku welcome banget sama dia. Sampai tiba saatnya dia kembali ke Jerman. Sebelum pergi dia bilang, oke, kalau gitu kamu prepare ya semua keperluan untuk menikah. Saat itu juga aku makin, ya sekali lagi aku kaget, oh ternyata dia emang sungguh-sungguh pengen nikahin aku kan. Akhirnya oke deh, karena aku pun jujur, aku pun cinta sama dia, aku pun jatuh cinta sama perhatian dia juga. Gimana, aku ngerasa nyaman juga sama dia, apalagi melihat respon orang tuaku yang mendukung. Dan prinsipku selama mama merestui, papa merestui, ya insya Allah kedepannya baik-baik aja. Akhirnya ya aku jalanilah niat kita untuk menikah. Jadi dia pulang ke Indonesia, pulang ke Jerman, aku stay di Indonesia karena masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari dokumen dan sebagainya, itu nggak mudah ya. Akhirnya ya kita lanjut berhubungan jarak jauh dulu sementara itu sampai semua dokumen yang diperlukan siap, ready, dan untuk menikah ya kurang lebih nggak lama ya, tahun 2008 Februari dia datang lagi ke Indonesia dengan dokumen yang sudah lengkap. Kita sudah punya appointment, jadwal untuk menikah resmi di Jerman dan sebagainya. Dan saat itu juga kunjungan kedua kali dia ke Indonesia bulan Februari 2008 itu untuk menikah agama. Aku sama dia memutuskan untuk menikah agama aja di Indonesia dan menikah sipil atau resminya di Jerman karena aku pikir aku juga mau, pertama karena soal waktu juga itu cepat mepet dan aku pikir aku akan stay di Jerman dengan dia, jadi nikah resmi kuputuskan lebih baik di Jerman. Jadi nggak perlu repot-repot nanti menerjemahkan, melegalisir dan melaporkan pernikahanku di Indonesia di kantor Jerman. Jadi sekalian aja kita nikah di Jerman. Itu cerita pertama ya, awal-awal perkenalan dan sebagainya, singkatnya seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara asing, atau dalam kasusku ini untuk menikah dengan warga negara Jerman? Seingatku nggak terlalu banyak ya. Pertama, surat keterangan domisili. Kedua, surat keterangan belum menikah. Ketiga, akta kelahiran. Akta kelahiran yang menurutku sedikit rumit karena mereka ingin akta kelahirannya baru. Jadi kita nggak bisa menyerahkan akta kelahiran asli kita yang kita punya sejak lahir, tapi kita harus perbaharui terlebih dahulu. Oke, 3 dokumen itu yang terpenting. Dan sebelumnya, sebelum kita bawa ke kedutaan Jerman, 3 dokumen ini pun harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Departemen Hukum Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Luar Negeri. Bukan itu saja, masih ada tahap lain sebelum dibawa ke kedutaan, yaitu tahap penerjemahan. Jadi semua dokumen ini pun harus kita terjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Jerman. Oke, waktu itu 13 tahun lalu aku kebetulan aku menemukan penerjemah yang kebetulan tercantum pada daftar yang tersedia di website kedutaan Jerman. Prosesnya tidak memakan waktu lama, hanya kurang lebih 1 minggu dan semua sudah selesai diterjemahkan. Dan akhirnya bisa kubawa semua dokumen itu ke kedutaan Jerman sebagai lampiran untuk apply visa dan meminta surat izin menikah. Ya, tentunya bukan itu aja ya, masih ada beberapa syarat lain yang syarat standar lah, seperti kalau kita mau apply visa, seperti mengisi formulir,
mencantumkan surat waktu itu juga aku mencantumkan surat keterangan dari suamiku yang suamiku sengaja buat dan kirim ke aku. Lalu tentunya ya fotokopi KTP, paspor, dan surat kesehatan. Jadi mereka minta juga, saat itu mereka juga meminta surat keterangan kesehatan yang aktual. Jadi yang belum lama lah, yang up to date. Oke. Seingatku itu aja sih untuk soal dokumen. Susah gampang karena waktu itu aku mengurusnya sendiri tanpa melalui agen dan sebagainya. Cuman jika dijalani step by step, satu persatu, semua lancar dan gak ada masalah. Semua bisa tertangani lah dengan baik ya. Suka duka menikah dengan warga negara asing. Buatku pribadi, aku lebih banyak mengalami suka dibandingkan duka. Jika bicara soal suka, bagaimana menjelaskannya? Agak susah juga. Oke, contoh pertama kita lihat dari segi lokasi tempat tinggal. Suamiku tinggal menetap dan bekerja di Jerman. Jadi otomatis aku pun mendapat kesempatan untuk tinggal menetap di negara dia, di Jerman. Dan buatku itu pengalaman yang wow, tentunya bisa mengenal negara, budaya, lingkungan baru, itu pengalaman yang berkesan buatku. Dan selain itu juga sejak menikah dengan suamiku, aku memiliki banyak kesempatan untuk bisa travel, mengunjungi negara-negara Eropa lainnya. Juga, ya tentu intinya ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang aku dapat dari dia, sejak menikah dengan dia, dan sejak merantau ke negara dia. Ya, pengalaman yang sangat berkesan, yang tidak ada tandingannya, dan tentunya sangat istimewa. Oke, selain itu kalau dari segi karakter dia sendiri, dia pribadi sebagai bule atau orang asing, kalau kita bicara soal karakter nggak bisa disamakan, nggak bisa dibandingkan juga ya, karena setiap orang punya karakter masing-masing. Tapi kebetulan suamiku ini orangnya romantis, perhatian, care banget. Dan yang aku suka dari dia orangnya jujur. Dia jujur mengungkapkan apa isi hati dia jujur mengungkapkan pikiran dan perasaan dia tanpa ada istilah gak enak atau pura-pura atau jaim atau gimana ya, ibaratnya dia itu terbuka. Kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Dan itu yang aku suka, karena menurutku kejujuran itu yang utama. Oke, kucingku ingin gabung sepertinya. Halo Neo. Iya. Oke, kita bicara soal duka. Ya namanya juga menikah dengan laki-laki, berbeda budaya, berbeda jalan pikiran dan sebagainya, tentunya tidak mudah. Menikah, kita harus banyak belajar adaptasi tentunya. Kita harus harus belajar memahami, menghargai, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena biar bagaimanapun juga, aku dan suami kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kebiasaan dan sudut pandang yang berbeda. Jadi untuk bisa saling memahami dan mengerti satu sama lain itu tentunya tidak mudah. Tapi alhamdulillah aku dan suami kami tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi masa-masa adaptasi itu. Jadi nggak butuh waktu lama, nggak makan waktu lama, kita sudah bisa saling mengerti satu sama lain. Ya, duka lainnya ya biar bagaimanapun aku orang Indonesia, aku sering kangen, sering rindu Indonesia, keluargaku di sana, teman-teman, lingkungan, makanan, semuanya. Jadi ada kalanya aku juga ngalamin homesick di sini, teman-teman. Walaupun aku enjoy, walaupun aku suka, senang, betah tinggal di Jerman, tetapi ada kalanya aku mengalami apa yang dinamakan homesick. Dan jika saat itu tiba, rasanya sedih banget jauh dari Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang seperti yang kita semua tahu, banyak fasilitas. Aku bisa video call dengan keluarga di Indonesia, bisa video call dengan teman-teman semua di sana untuk melepas rindu. Hanya satu, untuk soal kuliner dan makanan tidak bisa diwakili oleh video call tentunya kan. Ya, mungkin itu dukanya. Troublemaker. Neo beraksi lagi. Oke, membahas soal culture shock.
apa aku pernah mengalaminya waktu pertama kali pindah kemari ke Jerman maksudku. Jujur saja aku nggak terlalu mengalami hal itu. Mungkin karena aku tipenya mudah beradaptasi dan aku selalu open dengan sesuatu yang baru. Aku suka mencoba hal baru dan aku senang menerima atau mempelajari hal baru juga. Mengenal lingkungan situasi baru buatku itu seperti tantangan. Dan ya, karena itu juga mungkin aku tidak terlalu mengalami kesulitan ya untuk beradaptasi di negara baru ini. Kalau tadi Neo, sekarang Toby. Halo. Hai. My name is Toby. Oke. Tips dan triks. Oke, bicara soal tips dan triks buat teman-teman yang sedang menjalani LDR atau long distance relationship. Apa ya? Saran tips dariku mungkin yang utama kalian harus saling percaya satu sama lain. Karena biar bagaimanapun namanya hubungan jarak jauh, kita tidak bisa selalu bersama, kita tidak bisa selalu memantau, melihat apa yang dia lakukan di sana. Jadi intinya kepercayaan. Setelah kepercayaan, tips kedua dariku adalah kesabaran. Buat teman-teman yang sedang menjalani LDR, kesabaran itu penting banget. Aku pun dulu pernah mengalaminya dan kesabaran itu seringkali diuji. Ya, tentunya saat ini buat teman-teman yang terpisah jauh dari pasangan di masa pandemi tentu terasa lebih sulit dan berat. Tapi jangan khawatir, insya Allah semua pasti ada jalan keluarnya. Oke, yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini yang kumaksud adalah saling terbuka, mengungkapkan isi hati, pikiran, pendapat, dan perasaan masing-masing. Jadi jika ada sesuatu yang ada sesuatu yang mengganjal hati dan pikiran kalian, cobalah untuk terbuka dan jujur kepada pasangan kalian. Jangan dijadikan beban bagi diri sendiri, jangan ditutup-tutupi, karena pada dasarnya kejujuran itu jauh lebih penting daripada kepura-puraan. Ya, intinya kalian harus saling terbuka, saling jujur satu sama lain, karena di mana ada kejujuran, di situ akan tumbuh kepercayaan. Oke? Mungkin itu aja tips dariku. Oke, sepertinya cukup sekian cerita dariku. Semoga apa yang kusampaikan di vlog Titin kali ini cukup bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Ya, terima kasih sekali lagi buat Titin sudah mengajakku bergabung di vlog kali ini dan sampai bertemu lagi. Bye-bye.